Di sini ada juga yang dinamakan dengan ODP, orang dalam pemantauan. Di sini ada juga yang disebut dengan PDP, pasien yang dalam pengawasan. Di sini pasien yang dalam pengawasan ini yang sudah dinyatakan COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang disebut dengan RT-PCR. Itu saya tekankan lagi, jika teman-teman ada yang melakukan perjalanan sekarang ini rapid ada dua, rapid antibody dan rapid antigen. Rapid antibody yang diambil sampelnya adalah darah. Di situ dilihat antibodinya kita bekerja atau tidak. Tapi itu teman-teman, adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian, jangan salah paham bahwa kalau dia rapid antibodinya positif itu belum tentu dia COVID. Karena antibodinya bekerja. Jadi disarankan untuk istirahat, isolasi mandiri di rumah. Ada juga yang namanya rapid antigen. Rapid antigen ini sampelnya yang diambil, yang biasa kita lihat di televisi itu diambil dari saluran pernapasan. Dan yang terakhir itu dia RT-PCR. RT-PCR ini dia hasilnya menunggu 2-3 hari bahkan 1 minggu. Dia sampelnya diambil dari hidung sama dari tenggorokan. Nah, di sini 3 utama yang kami tekankan: memakai masker, menjaga jarak, sama sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Di sini adik-adik sekalian, bapak ibu, di sini bukan kita hanya untuk menjaga diri kita, tapi menjaga keluarga kita. Bagaimana kita bisa mencegah COVID-19 ini bisa cepat selesai. Mungkin selain dari 3 itu, rajin-rajin istirahat, konsumsi gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang ini bahwa bukan harus makan makanan yang mahal, yang mewah, bukan. Di sini yang penting ikan ada, sayur ada, buah. Mungkin kalau buah ada yang bilang bahwa harus buah-buahan yang kayak di kota, tidak. Pisang, pepaya itu sangat bagus. Dia mengandung vitamin C. Vitamin C ini untuk menjaga kekebalan tubuh biar tidak terinfeksi virus. Dan pada saat teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bapak ibu yang pada saat ingin punya rasa untuk bersinnya tidak seperti ini, tutup tapi pakai siku. Kalaupun tidak sempat pakai siku, pakai tangan, langsung cepat-cepat cuci tangan. Apalagi ini di sekolah, persiapan untuk ujian praktek. Dari pihak sekolah sudah menyediakan tempat cuci tangan. Jika pada saat tiba-tiba adik-adik sekalian di sini ingin bersin, tidak sempat pakai siku, pakai tangan pun bisa, tapi langsung cuci tangan. Jangan langsung sentuh meja, sentuh pena, jangan. Langsung cuci tangan. Karena kita tidak tahu penyebarannya seperti apa. Dan terakhir tadi pagi saya dapat informasi sudah ada yang namanya virus jenis baru COVID-19 ini yang sudah berkembang lagi. Tapi belum ditahu dia di sini dia lebih berbahaya atau apa. Dan ini baru ditemukan di luar negeri. Kita tidak tahu kapan lagi masuknya, dan mudah-mudahan jangan masuk di Indonesia. Karena sudah banyak sekali makan korban. Untuk pencegahannya, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, saya tekankan kembali, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak. Dan kalau bisa, ada tambahannya kalau dari saya, istirahat yang cukup, terus makan makanan yang bergizi. Rajin olahraga, karena dengan olahraga, setidaknya kita bisa menjaga, rajin olahraga ini 30 menit dalam sehari. Entah mau main bola, mau lari, apapun itu, yang penting setidaknya keringat bisa keluar. Dan kalau bisa ditambahkan lagi, minum vitamin. Kalau sempat-sempat yang punya vitamin, yang bisa mampu beli vitamin, minum vitamin. Kalau tidak, buah-buahan itu sudah cukup, karena dia sangat banyak sekali mengandung vitamin.
Nah, mungkin dari saya cukup dari itu. Selebihnya nanti sebentar kalau ada yang ingin bertanya, dapat informasi dari luar, kebetulan dan pada saat ini ada kami dari petugas kesehatan di sini, boleh bertanya informasi apapun itu yang berhubungan dengan COVID-19, silakan ajukan dan kami bisa untuk menjawabnya. Mungkin cukup dari saya, selebihnya saya serahkan ke Maeda. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman kami yang sudah memaparkan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana penularannya, virus corona itu apa, dia masuk dari mana. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, sebaiknya kita beralih kepada pembicara yang kedua supaya ketemu yang akan membuang waktu. Pembicara yang kedua, dia akan menjelaskan lebih detail tentang gejala klinis, bahkan pengobatannya, apa saja yang perlu didapat dalam COVID-19, orang yang kena COVID, bahkan vaksinasi. Yang sekarang orang lagi takut-takut apa suntik itu. Ya, supaya tidak membuang waktu, saya persilakan kepada Ibu Dr. Dahatori, kepada Ibu saya persilakan. Ya, selamat siang. Terima kasih rekan-rekan dari Puskesmas Saparua. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru, Ibu Pendeta, dan Bapak Ibu orang tua murid dan adik-adik siswa semua. Kita nama lengkap Helisi Dawakori. Kita tugas di Saparua dari Kementerian, tugas di Saparua selama 9 bulan. Sekarang bulan ini kita tugas di Puskesmas Saparua. Sebelumnya kita sudah pernah bertugas di Puskesmas Jasira Tenggara, Puskesmas Satawano, dan di Rumah Sakit Saparua. Dan sekarang untuk bulan Maret kita bertugas di Puskesmas Saparua. Jadi kita akan menjelaskan sedikit mengenai vaksin COVID. Adik-adik siswa tahu tuh imunisasi itu apa? Ya, pasti semua tahu ya. Jadi imunisasi itu kita memberikan kekebalan tubuh untuk seseorang untuk bisa melawan virus, bakteri, atau mikroba lainnya. Jadi dalam kasus ini kita memberikan kekebalan untuk melawan virus corona. Kekebalan ini dalam artian bukan berarti orangnya nanti sehat, sembuh, tidak bakalan terinfeksi lagi. Dalam artian kita mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Jadi orang yang nantinya kalau sudah divaksin bisa tidak sakit lagi atau bisa terinfeksi virus lagi tetapi tidak berat, tidak separah tanpa diberikan vaksin. Yang kedua, vaksin itu apa? Vaksin itu senyawa biologis di mana itu berisi antigen virus. Itu yang nanti diberikan ketika dilakukan imunisasi. Kapan Indonesia pertama kali melakukan vaksin? Ada yang tahu? Siapa yang tahu coba angkat tangan. Waduh, bagaimana sih ada yang punya gadget? Sih ada nonton berita? Presiden Jokowi divaksin pertama kali tanggal berapa? Aduh, kalau fokus ujian nasional atau bagaimana nih? Ada yang tahu coba angkat tangan? Presiden Jokowi divaksin tanggal berapa? Waduh, beda kecewa nih. Parah semua. Ada yang tahu atau malu-malu? Sudah, kalau tidak tahu ya PR untuk semua aja supaya tahu informasinya. Presiden Jokowi divaksin pertama kali itu orang pertama yang divaksin pertama kali di Indonesia. Divaksin pertama kali tanggal berapa? Itu harus tahu. Informasi terkini itu siswa harus tahu. Kan habis lulus SMA akan berlanjut lagi tuh mau sekolah ini harus tahu informasi terkini. Ya, lanjut. Ya, jadi orang-orang siapa saja yang bisa menerima vaksin? Orang-orang yang bisa menerima vaksin ini yang umurnya sudah 18 tahun sampai 59. Tetapi sekarang untuk usia lanjut juga sudah bisa. Kalau lansia itu yang penting nanti kita tanya pas screeningnya. Misalnya Oma, Opa, ada sesak tidak kalau jalan 100 meter? Ada sesak tidak kalau Oma, Opa naik
tangga 10 anak tangga. Jadi sekarang sudah bisa dari 18 tahun sampai lansia juga sudah bisa. Kemudian vaksin ini dari mana saja? Ada dari beberapa negara. Jadi misalnya dari Cina, tergantung negaranya keluarkan vaksin apa, berarti mereknya tuh tergantung negara itu. Ya ada beberapa negara sekitar 5 atau 6 negara tuh yang mengeluarkan vaksin. Jadi bagaimana proses vaksinasinya? Mungkin di sini ada orang tua murid yang mungkin kerja di rumah sakit, kerja di puskesmas, ada Mantri Roni, Suster Sin. Jadi mungkin ya kalau ada orang tua murid mungkin sudah tahu ya, kalau vaksinasi itu nanti kita bikin itu 4 meja. Ini cerita saja ya. Meja pertama tuh pendaftaran. Biasanya nanti yang mau divaksin itu membawa KTP-nya, kita daftar NIK-nya secara online. Terus meja 2-nya tuh screening. Jadi kita cek suhunya, tekanan darahnya. Kalau misalnya suhunya tinggi 37,5 ke atas, maka vaksinnya kita tunda. Kemudian kalau tekanan darahnya lebih dari 180 per 100 mg, kita tunda dulu. Kita biarkan istirahat dulu, kita tensi ulang lagi. Kalau tensi ulang, tensinya sudah turun dari 180 per 100, bisa divaksin. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Misalnya, dia ada riwayat alergi tidak? Dia ada mengonsumsi obat rutin tidak? Obat rutin untuk penyakit paru kah? Penyakit hati kah? Penyakit ginjal kah? Kita cek apakah ada minum obat-obat pengencer darah tidak? Ada minum obat-obat ginjal tidak? Obat-obat hati tidak? Ya, dicek semuanya. Itu di screeningnya itu ada beberapa pertanyaan, nanti dicek. Nanti hasilnya bisa dilihat apakah ini orang layak tidak divaksin. Nanti setelah lewat meja 2, nanti meja 3 tuh dilakukan vaksin. Jadi disuntik secara intramuskular ya, di deltoid sini. Sama belajar kok, disuntik. Setelah di meja 3, nanti di meja 4 itu dilihat, diobservasi selama 30 menit. Ada tidak yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada KIPI tidak? Dilihat selama 30 menit itu. Kalau tidak ada, berarti orangnya aman lewat. Terus kekebalannya bagaimana sih? Jadi vaksin itu diberikan 2 kali, dosis pertama dan dosis kedua. Dosis pertama diberikan misalnya tanggal 1, Bapak Jokowi diberikan tanggal 13 Januari. Terus 14 hari kemudian tanggal 27 baru diberikan lagi. Jadi misalnya diberikan tanggal 1 dosis pertama vaksinnya. Ditunggu 14 hari, diberikan lagi, divaksin lagi pada 14 hari selanjutnya dosis kedua. Jadi nanti kekebalan tubuhnya itu untuk dosis pertama dia naik dalam waktu 14 hari. Nanti dosis keduanya itu naik selama 28 hari. Nanti dilihat kekebalan tubuhnya naik. Tapi kalau sudah divaksin bukan berarti kita sudah sehat. Itu yang tadi kita bilang. Dia tidak membunuh, tidak menyembuhkan. Hanya mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Dan membantu perekonomian bangsa kita. Jadi dalam artian dia mengurangi. Kalau misalnya kita terinfeksi yang harusnya beta nih bisa berisiko sakit berat, jadi sakitnya lebih ringan karena itu sudah divaksin. Atau beta nih yang kalau terkena sakitnya ringan bisa terkena lagi, berarti yang muncul gejala lagi, misalnya begitu. Ya, jadi tetap pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Iya, untuk gejala-gejalanya itu tadi mungkin Pak Alam sudah jelaskan. Gejalanya itu banyak ya, bisa serang semua sistem. Sistem pernapasan, sistem pencernaan, kardiovaskuler, sistem neurologi atau saraf, muskuloskeletal, semua sistem bisa terkena kalau terkena virus corona. Untuk yang sistem pernapasan bisa sesak, batuk, pilek. Untuk jantung bisa bikin takikardi, untuk saluran cerna bisa bikin diare, sakit perut. Jadi virus corona bisa kena semua sistem. Kalau untuk saraf bisa bikin orang tidak sadar. Untuk muskuloskeletal bisa bikin nyeri tulang, nyeri otot. Jadi virus ini bisa menyerang seluruh sistem. Pengobatannya bagaimana? Tidak ada obatnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang masuk ke rumah sakit, di rapid test antibody
reaktif, pindah ke rapid antigen positif, pindah ke swab PCR positif, tidak ada obatnya. Jadi beta sebagai dokter kalau ketemu pasien begitu di rumah sakit, tugas beta adalah kasih obat namanya simptomatik. Jadi obat berdasarkan gejala. Misalnya dia sesak, beta kasih obat hanya untuk sesak. Batuk, beta kasih obat hanya untuk batuk. Untuk itu, demam, beta kasih obat untuk demamnya. Untuk itu ada vaksin, karena tidak ada obatnya. Jadi untuk itu harus dicegah dengan pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, dan divaksin. Jangan bilang kata beta takut vaksin, beta takut vaksin. Ini semua sudah divaksin, bidan Eda divaksin, kalian divaksin, beta divaksin. Ada beberapa pegawai rumah sakit yang duduk di sini juga semua sudah divaksin. Jadi tidak perlu takut. Untuk orang tua murid juga terus takut. Jadi mungkin begitu. Ya mungkin begitu dulu, sekian untuk sesi pertama. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih dokter yang sudah memberikan penjelasan yang begitu detail bagi kita di siang hari ini, supaya bagaimana kita menjaga kehidupan kita masing-masing. Dulu kita menjaga kalau kita sebagai orang beriman, kita menjaga iman kita supaya kita bisa masuk kerajaan surga. Tapi sekarang bukan orang jaga iman, jaga imun tubuh lagi. Jadi dua yang harus dijaga, iman dan imun tubuh. Jadi kalau siapa pun iman, dia kuat, imun tubuh pasti kuat. Tapi kalau siapa yang iman tidak kuat, imun tubuh pasti akan menurun. Dua ini jalan seimbang dan selaras. Jadi kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Kita hanya kasih 4 pertanyaan. Dari kiri 2 dan dari kanan 2. Supaya kita ada timbal balik, supaya atau dari sini atau dari tim medis juga bisa tahu. Mengerti kasih adik-adik bahkan ibu-ibu. Sebab di Saparua tingkat COVID sangat meningkat. Hari-hari ini banyak masyarakat bilang seng ada COVID, tapi buktinya COVID ada. Buktinya COVID ada. Orang bilang COVID itu parlente. Tapi waktu dibilang COVID parlente, bantuan datang, dia dapat. Tapi ingat baik, siapkan diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mau divaksin, peraturan pemerintah sudah keluar, yang tidak divaksin tidak bisa dapat bantuan lagi. Terbukti di negara Israel, yang tidak divaksin tidak diberikan makanan. Makanya kita semua punya media ada. Buka di YouTube masing-masing, bisa baca. Jangan cuma nonton hal-hal yang tidak membawa kita kepada arah yang baik. Jadi adik-adik yang ada sekarang, kalau mau praktek nanti di luar pun nanti di rapid. Kalau dari luar, kalau mau keluar Ambon itu akan rapid. Kalau kedapatan yang antibodinya reaktif, maka dia akan diisolasi 14 hari. Kemarin di Puskesmas Boy ada yang kedapatan dan isolasi 14 hari. Itu bukan dia COVID, tapi imun tubuhnya yang menurun seperti penjelasan yang tadi disampaikan oleh Promkes dan Ibu Dokter. Ya, tidak buang waktu, saya persilakan dari sisi kiri atau dari kanan ada yang mau bertanya seputar COVID dan vaksin. Kalau ya, yang mana yang bertanya? Kalau pengantri ya sabar-sabar dulu. Tapi kesempatan for orang lain. Karena di sini saya mau bertanya coba-coba kita kasih kepada adik-adik masyarakat yang ada, karena di bulan Maret nanti ada vaksinasi untuk kepolisian camat, bahkan sampai di bulan April guru-guru dapat, sampai di bulan Juni masyarakat. Ya, ada yang mau bertanya?
Ya. Ya, perkenalkan nama saya Marcel Manutu. Ya, di sini saya akan mau bertanya mengenai dengan vaksin